Saya sebenarnya ada jawaban spontan. Oh, iya. Tetapi saya nggak berani ngomong. Ada semacam ada jawaban spontan. Tapi ini off the record ya. Off the record. Tapi direkod ini, Pak. Wah, nggak jadi kalau gitu. Mari kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahmi Fauzan. Kita akhir-akhir ini sering ketemu. Mungkin karena kita kencan kembali. Kita kenal berapa tahun, Mbak ya? Waduh, 2017 ya? 2017 ya? 2000 mulai saya gabung di Dinas Perindustrian. Dinas Perindustrian. Ya. Yang sebelumnya di dinas mana dulu? Ya saya sih sudah keliling sih. Sebelum Dinas Perindustrian itu saya di BPBD. Jadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, karena saya sudah terhindar dari bencana, ya saya pindah ke Dinas Perindustrian. Oke. Lalu 2017 sampai 2020 akhir ya. 20 November. Akhir, 3 tahun ya. Jadi Dinas Perindustrian itu 2017 sampai 2019, kemudian 2020 Dinas Perindustrian gabung dengan menjadi Diskopindah. Oh, Diskopindah. Nah, saya tetap kurang lebih 3 tahun lah berarti. 3 tahun lah kalau menangani. Kita kencan 3 tahun bersama industri kreatif. Ya, tapi sampai berpindah-pindah itu nggak ada masalah, Pak? Saya sebenarnya ada jawaban spontan. Iya. Tetapi saya nggak berani ngomong. Ada semacam ada jawaban spontan. Tapi ini off the record ya. Off the record. Tapi direkod ini, Pak. Nggak jadi kalau gitu. Ada jawaban spontan. Spontannya itu begini. Jangan-jangan yang bermasalah justru pimpinannya. Ya, jadi saya banyak sering ketemu juga dengan kawan-kawan dinas gitu. Ya. Kadang masih 1 tahun dipindah, 2 tahun sudah mulai paham terpindah lagi. Iya. Kalau saya sendiri secara pengusaha, kalau tim saya kameramen gitu ya, dia baru belajar 2 tahun tiba-tiba mau dipindah ke bagian yang bukan kameramen, dia akan kesusahan kan gitu. Iya. Cara penyesuaiannya akan susah banget gitu. Apakah di kawan-kawan dinas itu juga merasakan kesusahan itu gitu? Kalau saya prinsipnya itu adalah memang betul profesionalitas. Tetapi profesionalitas seorang pegawai negeri sipil, seorang ASN ya, bukan semata-mata dia profesional, dia ketika dia bisa melakukan sesuatu itu dari A sampai Z, bukan. Tidak semata-mata itu, tetapi profesionalitas dia adalah pada kemudahan dia, kesegeraan dia untuk menyesuaikan diri dengan tugas, pekerjaan, tanggung jawab, dan beban-beban yang baru. Melayani masyarakat. Nah, melayani masyarakat, memanage, tapi kemudian tetap dalam posisi adaptasi itu pastinya ada kesusahan. Oh, pasti. Ada bukan disebutnya bukan kesusahan sih, bukan kesulitan begitu, karena pandangan saya secara pribadi, seharusnya seorang ASN itu ya, ketika apalagi pejabat, ketika dia pindah, dia tidak dalam tanda petik tabu atau haram hukumnya dia mengatakan, waduh saya tidak tahu, waduh saya baru nih, walaupun dia baru kemarin. Oh, berarti mau gak mau wajib ya? Wajib. Masuk kawah Candri di muka wis ya sudah, kamu di sana aja. Begitu Trimon aja gitu. Begitu dipindahkan menjadi ABC, jabatan ABC, pada saat itu dia mengatakan dia memangku jabatan itu, dan dia tidak bisa dia mengatakan, waduh maaf saya masih baru, saya tidak boleh. Karena kita ketika pimpinan menempatkan itu, pimpinan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik bahwa yang bersangkutan mampu, bisa, dan harus mampu. Ini kawan-kawan yang menonton juga supaya lebih kenal, Pak Fahmi punya Instagram, dan sekarang sepertinya wajib semua punya Instagram. Wajib. Saya mewajibkan diri itu bukan karena ikut tren sebenarnya, atau bukan karena disuruh atau
Enggak, wajib itu karena HP-nya baru. dulu, karena HP-nya baru ya. HP-nya baru. Ini terlihat. HP-nya bisa Instagram ini. Oh iya. Bisa terlihat dari kamera juga ini. Kalau sudah ganti HP kelihatan. Oh iya betul. Kelihatan. Ya, oke. Terima kasih Pak Fahmi sudah datang di acara podcast saya. Sebenarnya saya juga ingin membuat satu program baru ini. Wah. Begini. Kawan-kawan yang datang ke sini semua adalah ngobrol dan rata-rata adalah pelaku industri kreatif gitu. Ya. Saya ketika Pak Fahmi di sini saya langsung Pak Fahmi podcast. Saya ingin mengevaluasi juga Pak. Mengevaluasi bukan dari ASN ini selama ini adalah evaluasi administratif gitu. Jadi kalau ke sini berarti evaluasi dari publik. Apa yang ingin diketahui oleh publik sebenarnya juga wajibnya disampaikan oleh dinas kan gitu. Nah, dari kita kenal ngomong industri kreatif, sekarang jauh dari industri kreatif, tapi saya melihatnya ada potensi industri kreatif di sana. Ya. Sama sekarang di bagian pemerintahan. Iya, saya di bagian pemerintahan. Ya. Sudah berapa bulan? Saya terhitung mulai bulan November ya. Bulan November. Itu di bawah sekda kan ya? Ya, di bawah sekda langsung ya. Jadi strukturnya sekretariat daerah ada dibagi tugasnya kepada beberapa bagian ya, yang mana bagian sekretariat daerah itu dipimpin oleh Pak Sekda secara langsung. Kemudian di bawah Pak Sekda itu ada asisten ini yang mengkoordinir beberapa pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas dari beberapa bagian, dan tentunya juga perangkat-perangkat daerah yang satu rumpun dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang asisten. Jadi kalau saya di bagian pemerintahan di bawah koordinasi asisten administrasi dan pemerintahan. Rata-rata sama jenengan di kelurahan dan desa. Ya, jadi tugas kita di bagian pemerintahan itu antara lain, jadi terlihat di strukturnya, bagian pemerintahan terdiri dari 3 subbag ya, 3 subbagian. 1 subbag administrasi pemerintahan. Nah, subbag administrasi pemerintahan ini lebih kepada layanan-layanan internal gitu ya. Jadi internal pimpinan, misalkan pimpinan melakukan perjalanan ke luar negeri, kemudian termasuk misalkan DPRD. Jadi DPRD, kalau layanan kepada DPRD itu lebih terkait kalau misalkan di sana ada proses-proses PAW misalkan. Nah, jadi layanan administrasi itu bagian dari subbag administrasi pemerintahan, dan ada beberapa lagi. Kemudian ada administrasi kewilayahan. Administrasi kewilayahan ini kita hubungannya dengan lurah camat. Jadi pembinaan kewilayahan, administrasi kewilayahan, termasuk yang sekarang sedang kita kerjakan ini lomba kelurahan ini. Nah, sebelum masuk ke sana Pak, saya kemarin kan juga tiba-tiba ujuk-ujuk panjenengan WA saya, Mas jadi minta tolong kita juri. Ini juri dari Dadi, Utero atau lain? Dadi gitu. Saya ingin tahu gitu loh. Kenapa panjenengan memilih saya untuk sebagai juri sebuah kegiatan yang saya sebenarnya juga tidak tahu sebelumnya gitu. Karena warna merahnya. bukan partai loh ya. Bukan. Karena warna merahnya. Kenapa gitu? Jadi gini. Sesuai dengan ketentuan, memang ketika kita melaksanakan lomba kelurahan itu tentunya ada juri ya, ada penilai-penilai yang mana juri itu berasal dari perangkat daerah yang tugas-tugasnya linier dengan apa yang diampu di kelurahan. Memang kalau tentunya tidak semua perangkat daerah, karena pekerjaan-pekerjaan di kelurahan yang terhubung dengan perangkat daerah itu sangat banyak, bisa dikatakan hampir semua. Jadi kalau misalkan ada 27 perangkat daerah, ya 27-nya terhubung dengan kelurahan karena berbasis wilayah. Nah, tetapi untuk lomba kelurahan ini kita dari dinas ya, dari perangkat daerah yang terhubung
Yang pertama itu Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan. kemudian Dinas Dinas Sosial. Sosial, ya Dinas Sosial P3A P2KB, lalu Dinas Kominfo, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan PKK. Nah ini antara lain yang terhubung yang dinas, yang dinas yang terhubung dengan tugas-tugas di kelurahan. Nah ketentuannya juga mengamanatkan bahwa untuk juri juga diambil dari akademisi. Akademisi dan praktisi. Nah, akademisi ini kita minta tolong ke Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya. Dan jadi karena mereka fokus di otonomi daerah, maka ini tentunya kajian-kajian yang mereka lakukan di PP Otoda itu tentunya pasti linier dengan tugas-tugas yang terkait dengan penjurian di lomba kelurahan ini. Kemudian yang terakhir itu dari praktisi. Nah, kenapa praktisi itu saya meminta Mas Dadi, dan ini sifatnya wajib dan harus gitu. Karena untuk di praktisi ini untuk salah komponen penelitian karena ada inovasi-inovasi yang harus kita bisa tangkap dari kelurahan tersebut. Nah, saya melihat Mas Dadi sebagai seorang praktisi bukan hanya soal menguasai soal periklanan, digital printing, enggak. Bukan hanya konsultan branding, tetapi sudah lebih jauh dari itu. Kita lihat ada Mas Dadi mempunyai kemampuan di dalam membangun sebuah kreativitas, bisa memotivasi dan menginspirasi orang untuk bisa membangun kreativitasnya, membangun inovasinya, dan tentunya ini yang menjadi pertimbangan. Nah, sehingga kita berharap dengan keberadaan Mas Dadi sebagai juri itu bisa menginduksi. Gitu ya. Terima kasih loh Pak. Sehingga saya akhirnya mempelajari apa itu FDeskel ya. Evaluasi Desa dan Kelurahan yang ada di programnya Pak Fahmi di bagian pemerintahan. Nah, kemarin tuh cukup menarik sekali yang mungkin sedikit kita merekel kembali bahwa awal kita kemarin ke Kelurahan Wonokoyo. Ini kan ada lima kelurahan yang terpilih. Ya, terpilih yang dipilih oleh kecamatan masing-masing. Kemudian kita datangi dari kelurahan-kelurahan itu dan kita bertanya dan kemudian memverifikasi gitu ya. Iya. Wonokoyo, masih ingat Pak kemarin waktu kita di Wonokoyo? Apa yang menurut Pak Fahmi? Jadi saya tentunya ketika akan datang ke sana kan kita sudah punya gambaran Wonokoyo itu berada di mana, kemudian tipologi masyarakat tipologi masyarakat apa di Wonokoyo itu memang kita lihat sebagai secara umum Wonokoyo ini pekerjaan dari penduduknya, warganya itu adalah di petani ya, di sektor pertanian gitu loh, dan memang betul. Kemudian juga wilayahnya itu karena berada di wilayah kecamatan Kedung Kandang yang agak ke tengah gitu ya, bukan agak ke pinggir ya, agak ke tengah, sehingga nuansa desa ya, jadi keakraban tradisi-tradisi itu kita lihat cukup lumayan kemarin cukup waktu menonjol. Waktu saya masuk lewat situ pun rasanya kayak nggak ke kota gitu ya. Ya sejuk gitu ya. Ya. Seger gitu. Itu dari Kelurahan Wonokoyo, dan tentunya tampilan kelurahannya juga ketika kita masuk ya kita lihat juga secara fisik tentunya kita akan terlihat lah secara fisik itu bagaimana kondisinya. Nah, memang kemarin itu saya sempat sebenarnya sih selintas saja sih mengikuti kata hati. Gitu. Jadi saya sempat tanya ke sekretarisnya Pak Seklur gitu.
Jadi batas kelurahan itu, batas kelurahannya di mana gitu loh. Aduh, di situ Pak. Aduh, mana? Tolong ditunjukkan. Petanya. Ya, petanya. Ternyata petanya tidak dipasang. Oh, gitu. tidak. Nah, Oh, ada. petanya ada, tetapi tidak dipasang. Tidak dipasang. Jadi di tahun nah kalau wah ini harus dipasang. Gimana bisa orang akan begitu masuk? Bagaimana bisa tahu dia berada di mana itu? Kalau tidak ada ditunjukkan di petanya. Nah, secara interior di ruangan itu tidak nampak di peta. Ya, jadi makanya kalau layaknya sebuah kantor, apalagi kantor kelurahan, itu otomatis peta kelurahan, kemudian peta kelurahan dan struktur organisasi itu Sunnah muakkad. Iya, sudah melekat itu hadir terpampang di dindingnya. Siap. Itu sih. Kemarin di Wonokoyo juga menarik tuh punya sebuah aset Monumen Hamid Rusdi ya di sana. Itu rasanya kalau digali dan bisa menjadi salah satu aset kota, rasanya juga keren Pak ya. Iya, jadi apa istilahnya ya? Kalau dalam bahasa historiografi apa ya gitu. Artinya orang datang ke sana itu dia kalau kita bicara event gitu ya, kita datang itu sudah pada suasana suasana kepahlawanan, semangat semangat perjuangan dan lain sebagainya, itu kan bisa menjadi ikon, mark. Artinya ketika bicara Wonokoyo, Hamid Rusdi, dan itu ada nilai-nilai di sana. Terus sungainya juga tenang gitu ya. Itu kan ada juga rencana mau buat wisata. Ya, cuman belum bersambut dan masih kebingungan ini pandemi itu bagaimana. Ya, betul. Tapi Wonokoyo cukup menyita perasaan saya ketika saya datang pertama kali. Wonokoyo. Ini desa rasa kota atau kota rasa desa. Saya pikir ada sesuatu yang harusnya lebih keren nih nanti. Ya, Wonokoyo. Terus kemarin setelah kita ke Wonokoyo, kita ke mana itu kemarin, Pak? Jodipan ya? Jodipan. Jodipan itu masuk wilayah Blimbing. Oke, Blimbing. Blimbing. Nah, dia berbatasan langsung berhimpitan dengan Klojen dan Kedung Kandang. Nah, jadi di sana kan ada kota lama, kemudian di sini dengan Sukoharjo. Kampung Berantas. Nah itu sehingga karakter wilayahnya itu ya campuran itu. Ya. Tapi cukup keren juga Jodipan, dia punya aset ke Kampung Warna-Warni ya. Betul. Gitu. Nah itu loh yang luar biasa. Jadi kalau kemarin yang saya tangkap, kelurahannya itu nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nama Jodipan itu sudah kemana-mana. Ya, kemarin saya kasih masukan bahwa ini kalau ngomongin Malang lebih kenalan dari kampung wisata Jodipan gitu daripada Malangnya gitu, karena foto-foto aset-aset semua drone dan segala macam menggunakan aset sana gitu. Bisa jadi lokomotif. Itu keren juga di kelurahan kita ya. Jadi sehingga kelurahan sudah tinggal ngintil aja sebenarnya. Tinggal. Terus kemudian di Jodipan itu juga rasanya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh kelurahan juga. Cuman saya mengkritisi banyak dari semua itu, kritisi adalah tentang digitalisasi ya. Semua rata-rata tidak memberikan sebuah nggak upload lah. Mereka nggak upload ke website, nggak upload ke Instagram. Itu kenapa gitu kan? Ya karena memang sih sebenarnya secara umum kita tidak ngomong sumber daya manusia gitu ya, enggak, tetapi memang secara umum teman-teman di tingkat kelurahan itu mereka lebih fokus pada pekerjaannya gitu. Pelayanannya. Ya, pada layanan, kegiatan pelayanan masyarakat, kemudian kemasyarakatan, lalu kewilayahan. Tapi pelaporan tidak.
Nah, ya tentunya pelaporan yang mereka lakukan adalah pelaporan administrasi. Administratif ya. Tidak pelaporan publik. Nah, Ini kan pelaporan publik ya kami tanyakan. katakanlah ketika mereka share kegiatan mereka itu pun terbatas di WA group dengan pimpinannya yang saya tangkap, sehingga apa yang mereka lakukan ya cukup diketahui oleh pimpinan gitu loh. Jadi sebenarnya apabila kegiatan-kegiatan masyarakat itu bisa dikenalkan ke publik melalui berbagai channel, apakah itu medsos, pakai podcast kah, atau pakai YouTube, Facebook dan lain sebagainya, itu akan tentunya akan menumbuhkan trust gitu loh, kepercayaan. Oh ternyata kelurahanku bekerja ini. Nah, itu karena butuh tumbuh trust, maka akan memunculkan partisipasi, keterlibatan. Kalau pandangan saya seperti itu, sehingga memang perlu dibangun sebuah kalau istilah itu corporate branding gitu ya, corporate branding atau institusi gitu dan jadi ya harus ada. Tetapi tentunya saya melihat branding itu ya jangan terbatas gitu loh pada branding, karena bekerja itulah yang sesungguhnya brandingnya gitu. Ya, jadi kan istilahnya ada internal sama eksternal ya. Ya, bahwa memang yang internal itu yang dilakukan hari ini adalah tentang pelayanannya gitu. Ketika kita ngomong eksternal yang semua orang harusnya tahu, tidak terlakukan. Karena sebenarnya memang sudah juga ke sini gitu ya. Tapi ketika kita ngomongin kemarin data dukung ya, semua saya carinya di internet gitu. Memang saya cari di internet. Kalau tidak ada di internet ya seolah-olah ini hanya semacam wisata narasi gitu. Kan gitu dah. Ya. Itu yang sering kemarin saya mengkritisi di sana. Terus kemudian kita Pak Fahmi nggak hadir ya waktu di mana Gading Kasih. Oh iya di Gading Kasih saya tidak sempat hadir gitu ya sempat hadir ya karena saya sebenarnya saya ingin hadir pada setelah bisa selesaikan kegiatan di kantor di balai kota, tetapi ternyata kebeteng ini sudah nggak bisa meninggalkan. Sebenarnya saya juga ingin tahu juga itu bagaimana sih potretnya ketika dilakukan. Kemarin yang datang di sana itu yang tidak hadir panjenengan sama Mas Arsa. Iya. Yang hadir di situ. Mungkin aku coba hubungi kawan-kawan, mungkin Ibu ya lewat PA gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya sedikit miring gambar saya. Enggak apa-apa. Ibu nanti posisi seperti ini, monggo. Ini saya gini apa? Nah, begitu boleh, begitu. Nah, begitu. Siap. Oke, boleh. Ya. Hari ini kebetulan saya diskusi dengan Pak Fahmi. Lagi podcast dengan Pak Fahmi di sebelah saya. Dengan Pak Fahmi. Nah, Pak Fahmi ada di sana. Ya. Oke, iya. Ya. Siap. Bu Aini, kemarin kan Pak Fahmi tidak hadir di kegiatan waktu kita di Gading Kasih sama Ketawang Gede. Oke. Nah, hari ini saya lagi podcast untuk bercerita apa yang menarik di Gading Kasih dan Ketawang Gede sama menurut Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sedikit mungkin yang menarik dari saya karena pada saat pelaksanaan di Gading Kasri itu ternyata Pak Lurahnya tidak ada pemberitahuan jauh hari sebelumnya. Tapi kita datang di kelurahan jam 9, Pak Lurahnya itu baru mendengar kabar bahwa dia masuk nominasi itu pukul 8:30. Otomatis dia tidak ada banyak waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya atau mengumpulkan orang-orang di kelurahannya itu, tidak banyak waktu. Namun dengan waktu yang sesingkat itu ternyata dia mampu menunjukkan dengan melibatkan beberapa unsur, mengundang mendadak unsur-unsur yang terlibat di kelurahan,
atau lembaga-lembaga yang ada di kelurahannya itu langsung hadir dalam waktu setengah jam dia mempersiapkannya. Nggih. Setelah lembaga-lembaga ada, ternyata lembaga-lembaganya itu juga bisa menunjukkan sinergitas yang kuat antar lembaganya. Jadi ada Karang Taruna, ada tokoh masyarakat, ada LPMK, ada PKK, semuanya hadir dan bisa menjawab semua pertanyaan yang kita inginkan. Itu saya pertama yang sangat menarik perhatian saya. Ternyata begitu kuatnya figur seorang Pak Lurah yang masih muda, muda banget. Yang masih ternyata bisa menggerakkan dalam waktu setengah jam itu. Oke. Itu sudah titik poin saya. Jadi ketokohan dari pemimpin itu membuktikan ternyata di Gading Asri menarik memang ya. Betul, iya itu. Selain itu juga ternyata kan lembaganya itu menguasai betul wilayahnya. Ya, itu. Kalau Tawang Gede berarti? Apa yang menarik di Ketawang Gede? Kalau Ketawang Gede, sebenarnya sinergitas di Ketawang Gede juga sudah bisa ditunjukkan ya dengan mereka hadir semua lengkap unsur-unsurnya gitu. Kemudian di sana juga sebenarnya ada IT, ya, ada kampung IT, tapi kayaknya tidak tercatat. Tidak terdokumentasi kelurahan gitu. Sehingga betul di posternya tidak muncul. Tapi sebenarnya ada potensi-potensi itu gitu. Kemudian di situ kan juga ada kampung yang banyak kerjasama dengan UB ya. Iya. Betul. Tapi di prodeskelnya tidak ditulis. Pak Lurahnya kayaknya ya sekedar saya melihat kurang maksimal dalam mengisi prodeskelnya. Itu aja. Iya. Tapi rata-rata seperti itu, banyak yang nyentangnya sepertinya bukan dari pendampingan Pak Lurah ya memang. Iya, diserahkan ke stafnya, ya tolong diisikan itu. Kebingungannya mungkin ya. Akhirnya ya beberapa yang kita lihat ternyata ada yang salah centang gitu. Betul, iya Pak, Ibu Pak. Iya. Terima kasih banyak Bu Aini atas waktunya. Ini kita bikin acara podcast bersama Pak Fahmi juga mendadak. Pak Fahmi sawan ke tempat saya sekalian dokumentasi yang kemarin. Coba kita dokumentasikan di video saya. Matur suwun, salam sama keluarga. Oke, makasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Fahmi. Ya, makasih sama-sama. Kita sudah dapat gambaran dari Pak Fahmi yang tidak hadir kemarin, dari Bu Aini juga salah satu perwakilan dari tim juri. Begitulah Gading Asri. Ya, begitulah Tawang Gede yang saya sendiri juga merasakan sama. Ternyata Gading Asri sekeren itu. Ketawang Gede juga nggak kalah keren. Nah, terus yang terakhir kemarin, kita kan harusnya ke Gadang ya. Ya. Terus kemudian kita nggak jadi, kita ada acaranya cuman di NCC ya. Di NCC, ya. Jadi kalau pertama memang kemarin khususnya yang di Kecamatan Sukun ini memang saya sempat mengalami gelombang perasaan ini. Jadi fluktuasi, jadi naik turun karena memang kami memahami karena di Kelurahan Gadang karena habis barusan pada saat kita menghubungi itu kan memang sedang lockdown karena ada stafnya yang meninggal. Nah sehingga kita jadwalkan agak berbeda gitu, agak mundur dibandingkan dengan yang lainnya. Itu memang saya sudah gimana ini ya, itu aja sudah kalau anak sekarang bilang ilfil. Dredeg grogi. Saya sendiri juga grogi. Kalau terenyang itu sama ya dengan dredeg ya. Mirip ya. satu keluarga. Satu rumpun. Nah, jadi sempat lah kita tunda, tetapi kemudian sempat ada keraguan dari pihak kecamatan maupun Pak Lurah untuk meneruskan gitu loh. Apakah ini bisa digantikan dengan kelurahan yang lain? Ternyata
itu tidak mungkin digantikan oleh dilakukan pemeringkatan ulang kemudian digantikan oleh kelurahan lain karena syarat pentingnya itu adalah kelurahan yang bisa diajukan itu dia telah mengisi prodeskelnya selama 2 tahun berturut-turut dari 2019-2020. Nah itu sehingga akhirnya tetap gadang yang kita minta, dan karena pertimbangan habis lockdown maka kita gunakan melalui Zoom meeting ya. Ya, tapi nggak mengurangi kita untuk mengevaluasi kemarin. Tidak mengurangi. Jadi saya pikir kemarin cukup menarik. Juga ada kegiatan di mana ada daring, ada luring. Jadi kita juga ada variasi bahwa evaluasi ini dilakukan juga hybrid dan ternyata nggak ada masalah. Aman-aman saja. Terus ini kan acara ini saya juga barusan tahu evaluasi desa kelurahan ini setiap tahun diadakan. Apa bedanya dengan otonomi award kemarin? Evaluasi desa kelurahan FDeskel ini sebenarnya sudah dilakukan setiap tahun. Tiap tahun. Iya, tiap tahun. Hanya saya aja yang nggak tahu. Bukan tidak tahu, tidak teredukasi. Tidak nyampe. Nah, itu memang setiap tahun. Kebetulan memang tahun kemarin itu tidak terlaksana karena kan pas pandemi. Ada pandemi dan juga kita ada refocusing. Kok lebih enak bilang refocusing karena sudah direko tetap pusing gitu loh. Refocusing. Ya, refocusing. Jadi ada refocusing anggaran sehingga memang kegiatan karena memang itu tidak diselenggarakan oleh pusat, nah sehingga anggaran untuk lomba kelurahan tahun lalu memang kemudian direfocusing dan kemudian dianggarkan kembali di tahun ini. Ya. Terus ngomongin evaluasi sama sebenarnya ketika saya sendiri di area branding itu kan ada fase 1, 2, 3 di dalam sebuah kegiatan branding. Fase yang pertama adalah identifikasi semacam pondasi gitu. Kemudian yang kedua adalah fase aktivasi. Yang ketiga adalah fase evaluasi. Fase di mana saya mengukur mana sih hasil branding, mana sih hasil dari sebuah marketing, mana sih hasil sebuah selling, dan mana sebuah advertising gitu. Nah, ketika kita ngomongin FDeskel ini yang kita ukur, yang kita evaluasi itu kan ada berapa ini, Pak? Ini ada bidang pemerintahan. Terus kemudian ada bidang kemasyarakatan. Iya. Terus sama dan pemerintahan, kemasyarakatan dan kewilayahan. Inovasi masuk di kewilayahan ya. Iya. Terus tanggap siaga juga masuk di kewilayahan, kemasyarakatan. Terus sama lagi ada 3 kalau nggak salah, Pak ya. Jadi bidang pemerintahan. Terus bidang kewilayahan. Ini ada dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang C itu ya. Iya. Ya, cuma 3 itu ya. Nah, itu diukur. Setelah itu nanti terukur, kemudian ini kan program kementerian ya. Iya. Ini program kementerian. Dari setiap kelurahan ini kemudian dipilih oleh kota dan dipilih satu perwakilan dari Kota Malang, itu dikirim ke provinsi. Iya, ke provinsi. Terus ya. Jadi ketika dikirim provinsi itu kemarin memang kita diberikan waktu sebenarnya terakhir hari ini. Jadi sebelumnya sih 2 hari yang lalu, tetapi karena beberapa pertimbangan itu bisa dilonggarkan terakhir hari ini untuk pengisian keseluruhan kelengkapannya. Jadi kelurahan yang ditunjuk kemudian mengisi jadi ada 193 pertanyaan memang yang harus diisi, yang harus dipenuhi oleh kelurahan yang bersangkutan sekaligus dengan data pendukungnya. Termasuk juga ada antara lain video profil. Nah, ini yang saya sangat appreciate ya apa yang sudah dilakukan oleh Kelurahan Gading Kasri, dan ternyata memang artinya begini, pilihan tim untuk menunjuk atau menetapkan Gading Kasri itu sudah sangat tepat gitu loh, karena video profil itu kan tidak bisa
dalam waktu Mendadak. sakdek saknyet gitu loh. Tapi Beliau ternyata siap gitu loh. Karena dia sudah dalam tanda petik itu memanfaatkan potensi yang ada bekerja sama dengan di wilayahnya dengan dosen perguruan tinggi yang ada di sana, lalu mahasiswa yang magang di kelurahannya. Nah, itulah yang kemudian secara data. Sehingga secara data, siap. Terus kalau ini seumpamanya ada salah satu yang terpilih ya untuk ke provinsi, kemudian dikirim dari provinsi perwakilan Jawa Timur, ya, dikirim ke pusat. Ke pusat. Ya. Itu dapat apa, Pak? Dapat apa atau apresiasi apa itu? Tentunya apa hanya sekedar evaluasi kinerja saja gitu? Sebenarnya tidak sih. Jadi kalau kita lomba kelurahan ini kan sebagai bagian dari evaluasi sih sebenarnya. Nah, sebenarnya dengan adanya evaluasi ini akan dapat ditangkap gitu loh. Seberapa efektif ya penyelenggaraan pemerintahan itu berjalan. Karena kan kita akan ngomong e-government, kita ngomong SPBE. Ya ini berarti kan mengukur saja ya, tidak ada sebuah apresiasi, bukan lomba kan ini. Ini bukan lomba ya, ini evaluasi kinerja ya. Ya, lomba. Cuman lomba ini, lomba kelurahan ini merupakan salah satu cara untuk melakukan evaluasi. Oke, berarti memang ini ada apresiasi terlepas dari sebuah kinerja yang harus kita ukur, kita harus ngapain saja selama 1 tahun ini, dan ternyata apakah sumber daya listrik di sini itu stabil atau tidak, kemudian apakah di sini ada pemuda yang terinovasi dan berinovasi atau tidak, itu karena di kinerja ya. Betul. Oke, lah kemarin itu yang menariknya juga saya melihat gini, Pak. OCG ya. Ini sebuah aset kota. IP publik kita milik Kota Malang yang di SK-kan oleh wali kota juga, yang dilahirkan melalui proses Bapeda yang kami ikut juga. Saya ikut sebagai tim. Ini berarti saya tidak salah nih mengharuskan ini. Ya, ini saya tidak melihat di sana masif gitu. Iya. Jadi kenapa ini tidak semasif yang sebenarnya ingin dicapai gitu secara internal? Saya bertanya kepada pemerintah ini. Oke, baik. Jadi begini. Kalau kita ngomong branding kota gitu ya, branding kota, memang ada salah satu cara bagaimana sebuah branding kota ini menjadi milik gitu ya, menjadi milik bukan saja milik pemerintahnya gitu, tapi juga harus bisa menjadi milik masyarakat. Nah, sehingga branding kota itu harus bisa menggambarkan karakter sebuah kota. Dan ini kayaknya sudah pantas nih saya ngomong sebagai pelaku ekonomi kreatif. Kayaknya sudah pantas. Nah, dan tentunya branding yang selama ini yang sudah berjalan itu kan memang kadang-kadang kan masyarakat masih ini yang sebenarnya branding kota ini yang mana nih? Kita kan ada Beautiful Malang gitu. Nah, kalau misalkan Beautiful Malang itu sebenarnya dia lebih kepada branding dunia pariwisata gitu. Dunia pariwisata di Kota Malang. Jadi bukan branding dinas gitu loh. Bukan branding dinas gitu loh. Dan bukan dan ini sebenarnya branding dunia pariwisata di Malang. Nah, sehingga seluruh pelaku pariwisata di Kota Malang harus menggunakan itu. Nah, tapi secara umum masyarakat dan tentunya kami paham juga tidak keseluruhan pegawai negeri atau ASN kita well informed gitu loh ya, cukup
cukup mempunyai informasi yang baik gitu ya, atau cukup teredukasi tentang branding ini. Nah, karena itulah tentang ya mereka tahu, saya yakin mereka tahu ini logo OCG ini karena sudah banyak dipakai di hampir kita di stiker, di goodie bag kita antara lain, dan media-media outdoor baik dan indoor juga sudah kita sering gunakan, tetapi tidak keseluruhannya paham filosofi, kemudian semangat apa yang ada di maskot ini. Ya. Sekalian mungkin ada yang belum tahu bahwa ini adalah maskot kota yang kami terlibat, Pak. Mungkin kawan-kawan yang menonton ini juga, mungkin nanti materi ini juga di-share ke kawan-kawan bahwa osidanji.com itu menjadi tempatnya file master dari OCG. Ya. Jadi kawan-kawan mungkin siapapun boleh mengambil itu. Jadi di sini sudah ada file masternya yang di bawah ini, silakan dengan download. berbagai macam karakternya tentunya ya. Download file master Osi dan Ji itu ada di sini. Kalau ingin tahu kenapa kok Osi dan Ji ini bisa menjadi ambasadornya kota, ini juga sudah dijelaskan di dalam aset itu juga dijelaskan. Nah, mungkin sekilas saja OCG ini adalah Osi, Iso, Ji ku siji, Iso dadi siji. Sesuai dengan salam kita adalah salam satu jiwa, Arema. Harapannya Malang itu bisa jadi satu untuk menjadi sesuatu yang kuat. Dan singa ini adalah singa hijau, bukan singa biru. Singa biru milik Arema, singa hijau milik Kota Malang. Nah, ini sebagai sedikit cuplikan bahwa branding kota kita adalah OCG. Ini sebagai maskot Kota Malang. Ini singanya, ini manyarnya sebagai endemiknya di Kota Malang waktu itu melalui SK Gubernur. Terima kasih Pak Fahmi. Berarti penting ya evaluasi. Penting. Desa dan kelurahan. Ya secara umum hampir semua apa yang kita lakukan memang perlu evaluasi, terkhusus untuk lomba kelurahan ini. Lomba kelurahan sebagai media kita untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di sebenarnya bukan hanya kelurahan tetapi sebenarnya Kota Malang. Kenapa? Karena kelurahan itu merupakan miniatur dari penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang. Ya, saya juga cukup menarik ketika saya banyak sekali melihat kota, kabupaten, saya lupa melihat kelurahan gitu. Jadi saya sendiri sebagai konsultan branding, saya melihat ada place branding di sana. Yang mungkin next kapan kita bisa berdiskusi kembali dengan para lurah gitu mungkin. Bagaimana membangun sebuah place branding ini sesuai dengan identitasnya yang bisa bekerja sama dengan dunia desain, kemudian dunia periklanan yang tidak bukan bahwa publik harus tahu bahwa desa dan kelurahan itu mempunyai identitas yang cukup menarik untuk didatangi. Ya. Semoga Pak Fahmi di bagian pemerintahan cukup nyaman dan membuat kota dan jajarannya serta kelurahan desa ke depan akan lebih bagus. Ada Pak Fahmi di sana. Amin. Matur suwun sangat atas waktunya Pak Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait persiapan kegiatan kunjungan lapang yang diagendakan sekitar tanggal 7. Kami yang memang kondisinya itu PRT itu ada tugas ahli yang akan saat kegiatan. Benar terkait dengan apa yang menjadi sampai kita melakukan seperti itu.
tahap klarifikasi ini adalah tahapan untuk menilai kami tutup. Terima kasih sekali lagi mohon restu dan dukungannya. Bila Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pada sore hari ini adalah kegiatan lanjutan terkait dengan lomba kelurahan dan desa tingkat provinsi Jawa Timur. Bahwasanya di saat sekarang kita sudah mencapai pada tahapan selesai pemaparan dan kemudian persiapan untuk tinjau lapang. Biasanya pertemuan hari ini adalah kegiatan untuk mempersiapkan apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan saat kegiatan atau klarifikasi tinjau lapang oleh tim desa dan kelurahan tingkat provinsi Jawa Timur. Harapan kedepannya adalah masing-masing dinas terkait atau juga instansi terkait dapat membantu dan mensupport kami bahwasanya ini adalah gawe tingkat Kota Malang, bukan gawenya kelurahan. Dalam hal ini artinya seluruh stakeholder atau seluruh perangkat daerah dapat membantu dan dapat mendukung Kelurahan Gading Kasri untuk menjadi salah satu atau menjadi yang terbaik, tentunya mewakili Kota Malang di tingkat Provinsi Jawa Timur.